Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami dari Kabupaten Pati memberikan gambaran kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pati dalam rangka Nirwasita Tantra tahun 2022. Pati merupakan daerah wilayah Pantura Timur yang sedang berkembang dan mengarah ke kemajuan. Wilayah Pati terbelah oleh jalur Pantura dari mulai ujung barat sampai dengan ujung timur wilayah Kabupaten Pati. Dengan luas wilayah lebih dari 150.000 hektar, Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa yang tinggal di 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Wilayah Pati juga terdiri dari lahan pertanian seluas 56.000 hektar. Lahan pertanian bukan sawah 61.000 hektar. Lahan bukan pertanian 31.000 hektar ditambah curah hujan 137 mm. Tentunya memiliki problematika lingkungan yang tentu tetap menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Permasalahan yang menjadi isu lingkungan hidup di Kabupaten Pati utamanya terkait dengan hal-hal yang pertama adalah beberapa wilayah kecamatan masih rawan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Yang kedua, menurunnya kualitas air permukaan dan air sungai. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya kepatuhan perilaku usaha baik itu industri besar, industri rumah tangga, dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang terakhir atau yang keempat adalah terkait dengan pengelolaan sampah, di mana merupakan isu yang paling penting dan menjadi fokus penanganan kami adalah terkait dengan pengelolaan sampah ini. Guna mengatasi problematika tersebut, kami menerapkan strategi berbasis regulasi dan juga edukasi. Dari sisi regulasi, Pemkab telah memperjuangkan terbitnya berbagai regulasi daerah yang merupakan peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kemudian dari sisi edukasi, tentu peran serta masyarakat menjadi kunci utama kesuksesan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu Pemkab senantiasa menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk secara terpadu melestarikan fungsi lingkungan hidup, diantaranya dengan melakukan beberapa upaya. Yang pertama adalah dengan melakukan kampanye pengelolaan lingkungan hidup melalui teman-teman media dan melalui media-media sosial yang ada. Yang kedua adalah upaya berikutnya dilakukan lewat kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Adapun langkah yang ketiga ialah melalui gerakan masyarakat peduli lingkungan. Upaya keempat dilakukan dengan penyelenggaraan lomba inovasi pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan upaya yang kelima adalah dengan pembentukan dan pembinaan kampung iklim, dan yang terakhir Pemkab terus berupaya mendorong pembentukan kader lingkungan Kabupaten Pati. Nah, dari keenam strategi yang telah kami sampaikan, tentu perlu realisasi nyata dalam bentuk inovasi, baik itu inovasi dari pemerintah daerah maupun juga inovasi yang berasal dari masyarakat. Dan berikutnya kami sampaikan 6 inovasi unggulan kami. Pertama, berkaitan dengan pengelolaan sampah, di mana program ini punya 3 inovasi utama, yakni berupa ekowisata TPA Sukoharjo, kerajinan tangan hasil daur ulang sampah anorganik, dan biogas sampah organik terkait ekowisata TPA Sukoharjo. Dapat kami sampaikan bahwasanya ini merupakan kegiatan wisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Dikategorikan inovasi karena di daerah lain tempat pemrosesan akhir atau TPA ini pada umumnya selalu identik dengan tumpukan sampah kotor dan lalat yang menghasilkan bau tidak sedap, sehingga selalu dijauhi oleh masyarakat dan bahkan terkadang kerap menjadi penolakan dari masyarakat sekitar akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh TPA. Kemudian terkait dengan biogas sampah organik, untuk di Kabupaten Pati juga telah diterapkan skala rumah tangga, industri pasar, dan lain sebagainya. Mereka menyadari bahwa teknologi biogas sangat bermanfaat bagi lingkungan, dan inovasi ini juga diyakini mampu memberikan ruang bagi pengembangan ekonomi masyarakat, yakni dengan pemanfaatan energi dan juga penggunaan pupuk cair dan pupuk organik hasil endapan proses. Inovasi kedua berupa program pengurangan sampah. Wujud dari kegiatan ini adalah dengan tumbuhnya bank-bank sampah dan kegiatan pemilahan sampah.
Kemudian inovasi yang ketiga adalah program paperless di beberapa instansi dan organisasi, di mana banyak layanan Pemkab yang telah go digital, seperti misalnya lewat penerapan aplikasi e-layang, Satrio Pasar, Kanduk Capil Online, Spion, Sigarda, e-link, web dlhpatikap.co.id, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dampaknya tentu saja penggunaan kertas menjadi sangat berkurang di Kabupaten Pati. Kemudian di urutan keempat ada inovasi di bidang peningkatan kualitas air, yakni dengan adanya komunitas pecinta sungai, IPAL komunal di perusahaan tapioka dan pengelolaan limbah industri berikutnya terkait dengan inovasi pertambangan. Terdapat dua faktor utama yang menjadi pendukung, yaitu adanya kearifan lokal dan penguatan kelembagaan. Karenanya, pertambangan yang dilaksanakan di Kabupaten Pati harus mengindahkan kearifan lokal, seperti misalnya dengan menjaga kualitas lingkungan di sekitar mata air, sebagaimana yang telah menjadi tradisi leluhur di daerah setempat. Kemudian, penguatan lembaga diupayakan dengan suatu sistem pengawasan dan penegakan hukum yang diharapkan menjadi tumpuan untuk menjaga lingkungan dari kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan tata cara pertambangan yang direkomendasikan. Kemudian penguatan kelembagaan diupayakan dengan suatu sistem pengawasan dan penegakan hukum yang diharapkan menjadi tumpuan untuk menjaga lingkungan dari kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan tata cara pertambangan yang direkomendasikan. Dan inovasi yang keenam ialah bidang tutupan vegetasi, di mana tutupan lahan di pegunungan dan di pantai diperlukan untuk mencegah bencana longsor, kekeringan, dan juga untuk mencegah abrasi pantai serta intrusi air laut. Guna mendukung inovasi tersebut, ada dua kebijakan yang telah diambil, yaitu kebijakan penanaman mangrove di Kabupaten Pati dengan total luas kurang lebih 187,8 hektar, dan kebijakan untuk meningkatkan tutupan lahan di area non-pantai. Pada penanaman mangrove, kebijakan ini diarahkan untuk dua tujuan, yaitu penanaman mangrove sebagai ekowisata dan penanaman mangrove sebagai konservasi pantai. Adapun kebijakan untuk meningkatkan tutupan lahan di area non-pantai dilakukan melalui 4 program. Pertama, lewat program adopsi pohon. Berikutnya melalui penanaman umum. Ketiga, dengan program ekowisata seperti di Bumi Perhutani, Perkemahan Regaloh, dan Hutan Tambak Romo. Dan yang terakhir ialah melalui program greenhouse untuk toga di beberapa kampus. Guna mendukung seluruh upaya pengelolaan lingkungan, pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2022 telah menganggarkan kurang lebih 21,3 miliar. Anggaran ini meningkat hampir 2 kali lipat dibanding alokasi anggaran serupa di tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 11,8 miliar. Pada akhirnya kami berharap semoga segala kebijakan dan program-program yang telah terintegrasi ini akan bermuara pada percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka Nirwasita Tantra, kami di DPRD Kabupaten Pati sangat mendukung dan komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pati. Satu, dengan ditertibkannya peraturan daerah Kabupaten Pati dalam pengelolaan sampah dan air limbah, antara lain peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, peraturan daerah nomor 3 tahun 2003 tentang pembuangan air limbah, peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Berkomitmen terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Pati sebagai bukti adanya Perda serta ikut mengawal pelaksanaan Perda sampai ke masyarakat Kabupaten Pati. Mengingat Kabupaten Pati merupakan daerah rawan terhadap bencana alam. 3, dengan adanya program-program inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pengelolaan lingkungan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.